Menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa oleh Ahmad Dhani Fajar Aditama. Pengertian prototipe. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tujuan prototipe. Yang pertama, meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan proses pembuatan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Masih dalam bab menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keunggulan dan kelemahan metode prototipe. Keunggulan metode prototipe. 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Yang kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kedelapan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan metode prototipe. Kelemahan metode prototipe yang pertama adalah pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kelemahan yang terakhir, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Tahapan pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tahapan yang pertama yang perlu dilakukan adalah pengumpulan kebutuhan. Di sini, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Setelah melakukan pengumpulan kebutuhan, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah membangun prototyping. Tahapan ini dilakukan dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Langkah yang keempat adalah mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Tahapan yang kelima adalah menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basic batch, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Setelah menguji sistem, tahapan selanjutnya adalah evaluasi sistem. Di sini pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ketujuh dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. Langkah yang terakhir adalah menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji
dan diterima pelanggan, siap untuk digunakan. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Bila ada salah kata atau kekurangan pada video pembelajaran yang saya buat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.